It's the time for Christmas. Inilah waktu. Perhatikan. It's the time, waktu Natal. Di dalam Kejadian pasal 1 ayat 1. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Ya, saya akan bacakan 2 ayat sekaligus. Pertama adalah Kejadian pasal 1 ayat 1, di mana dikatakan bahwa Allah menciptakan langit dan bumi. Jadi Allah sudah ada sebelum langit dan bumi ada. Perhatikan ini. Allah yang menciptakan langit dan bumi. Time and space, ruang dan waktu itu diciptakan oleh Allah yang sudah ada sebelumnya. Jadi Allah itu sudah ada di Kejadian 0 ayat 0. Bukan di Kejadian pasal 1 ayat 1 baru Allah ada. Allah sudah ada dari awalnya karena Allah itu tidak berawal dan tidak berakhir. Natal adalah sebuah peristiwa di mana Allah yang tidak terbatas, Allah yang menciptakan langit dan bumi, Allah yang menciptakan ruang dan waktu, Allah yang ada di luar ruang dan waktu, tapi kini Allah masuk ke dalam ruang dan waktu. Saya bacakan Galatia pasal 4 ayat yang keempat. Tetapi setelah genap waktunya, perhatikan, setelah genap waktunya, kini Allah bergerak dengan waktu. Maka Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan dan takluk kepada hukum Taurat. Jadi Natal adalah peristiwa di mana Allah yang tidak terbatas oleh ruang dan waktu, kini masuk ke dalam ruang dan waktu. Mengambil bagian dalam ruang dan waktu. Allah yang tadinya tidak terbatas, sekarang menjadi terbatas. Kita hidup dalam ruang dan waktu. Kita tidak bisa melawan ruang dan waktu. Saudara tidak bisa sekarang ada di sini, tiba-tiba saudara mau tempat lain, tidak bisa. Ya di sini ya kita di sini. Dan hidup kita diatur, dibatasi oleh waktu. Ya saudara pernah enggak, saudara tidur, nyenyak, tiba-tiba saudara harus bangun. Karena jam doa pagi, ya toh. Waktu ini kalau bisa molor ya, nggak bisa. Coba diolor 1 jam enak, nggak bisa. Jadi kita ini hidup dalam lingkup ruang dan waktu, time and space. Kita tidak bisa keluar dari hal ini, kita dibatasi. Kita mau tidak mau harus tunduk dalam lingkup ruang dan waktu ini. Itulah sebabnya ketika Allah mau menyelamatkan manusia, maka Allah yang tidak terbatas itu harus menjadi terbatas seperti manusia. Turun, lahir, dan dibatasi dalam lingkup ruang dan waktu. Sebab itu dikatakan ketika genap waktunya. Jadi Yesus itu lahir di dalam dunia. Itu pada waktu yang sudah ditentukan oleh Bapa dan waktu yang tepat. Mengapa Tuhan Yesus tidak lahir 100 tahun sebelumnya atau 400 tahun sebelumnya sehingga tidak ada yang namanya 400 tahun sunyi ya toh? Karena antara Maleaki dengan Matius itu ada 400 tahun kurang lebih yang dikatakan 400 tahun sunyi. Mengapa kok Tuhan Yesus tidak nyambung aja? Allah punya waktu dan waktunya pasti tepat. Oleh sebab itu kita, saudara dan saya, kita juga lahir di dunia ini pada waktu yang tepat. Amin. Seharusnya saya lahir 100 tahun sebelumnya. No. Kita hidup diciptakan oleh Tuhan di dalam lingkup ruang dan waktu. Dan kita lahir juga pada saat yang tepat dan di tempat yang tepat. Amin. Saya sangat percaya. Kenapa kita tidak lahir di Amerika atau di Eropa, atau mungkin lahir di Afrika, tapi kita lahir di Indonesia. Itu semua dalam rencana Tuhan. Kita diciptakan, kita dilahirkan di dalam rencana Allah juga pada waktu yang tepat. Nah itulah sebabnya saya akan berbicara tentang waktu. Kita diberi waktu oleh Tuhan selama kita ada di dunia ini. Tapi ingat bahwa waktu yang Tuhan berikan bagi kita itu semua ada batasnya. Tuhan punya time limit bagi setiap kita. Yesus juga hanya 33 tahun dia ada di dalam dunia. Dia ada dalam sejarah manusia. Saudara dan saya, kita juga punya time limit. Jadi kesempatan kita menyambut Natal ini, saya akan berbicara tentang waktu. Karena sebentar lagi kita akan masuk di tahun yang baru.
1 tahun sudah kita lewati dan sebentar lagi kita akan masuk menginjak tahun yang baru. Mari kita mau melihat sejenak bagaimana kita harus melewati hidup kita menyambut tahun yang baru ini. Bagaimana kita menggunakan waktu kita dengan bijak. Ada 3 hal bagaimana kita harus hidup. Yang pertama yaitu put first thing first. Artinya utamakan yang utama. Utamakan hal yang utama. Prioritaskan yang prioritas. Put first thing first. Mengapa kita harus mengutamakan hal yang utama? Karena waktu kita terbatas. Dan dalam waktu yang terbatas itu kita tidak bisa melakukan banyak hal. Tidak mungkin. Ada batasan waktu. Juga ada batasan kekuatan kita. Saya sudah di atas 60 tahun. Kekuatan saya sudah tidak seperti 20 tahun yang lalu. 20 tahun yang lalu satu hari khotbah 4, 5 kali, 6 kali itu nggak ada masalah. Jadi ada keterbatasan waktu. Dan waktu itu makin terbatas. Kita menjalani hidup di dunia ini makin hari, saudara tentu merasakan ya, bahwa waktu yang kita miliki itu makin terbatas. Dan dalam waktu yang terbatas itu, kita tidak mungkin kita mau melakukan banyak hal dan semua hal mau kita tangani, nggak mungkin. Belum lagi tadi saya katakan kesehatan kita, ya toh, kekuatan kita, fisik kita. Oleh sebab itu kita harus bisa memberikan prioritas dalam hidup ini. Memilih mana yang penting, itu yang harus kita lakukan lebih dahulu. Put first thing first. Nah saudara, sebagai orang percaya, ada 2 hal yang penting, yang lainnya silakan saudara atur sendiri. Tapi 2 hal ini perhatikan, prioritas yang utama dalam hidup kita. Yang pertama, prioritaskan Tuhan. Biarlah hubungan kita dengan Tuhan ini menjadi prioritas dalam hidup kita. Mengapa? Karena hubungan kita dengan Tuhan itu menyangkut kekekalan. Hubungan kita dengan Tuhan itu menyangkut masa yang kekal. Sebab itu prioritaskan ini yang terutama. Bagaimana kita dalam hidup kita yang utama, yaitu kita mencari Tuhan. Kita berusaha untuk mengenal Tuhan. Di tahun yang akan datang kita lebih mengenal Tuhan. Amin. Dan yang kedua yaitu keluarga. Mengapa saya katakan keluarga itu harus kita prioritaskan sebagai prioritas yang kedua? Karena ini berkaitan dengan kebahagiaan kita di dunia. Memang di dunia tidak panjang, tapi siapa yang tidak ingin menikmati kebahagiaan, kan? Kita tentu semua ingin menikmati kebahagiaan. Kita nggak mau hidup kita penuhi dengan masalah, persoalan yang sangat memakan energi kita, nggak tahu kita kemana. Tiap hari cuma masalah-masalah, ya segitu itu. Masalah keluarga, masalah ini. Banyak orang yang hidupnya habis, hanya dihabiskan dalam masalah dan masalah. Jadi itu ini harus penting. Pertama Tuhan. Karena ini kaitannya dengan masa depan kita. Kekekalan kita ada di mana dan bagaimana. Tapi yang kedua jangan lupa prioritaskan keluarga, rumah tangga, hubungan suami istri, hubungan saudara dengan anak-anak saudara. Ini penting karena ini berkaitan dengan kebahagiaan saudara. Pengkhotbah juga ngomong bukan? Hidupmu yang sia-sia ini, yang penting kau bahagia bersama dengan istrimu yang kau kasihi seumur hidupmu. Perhatikan saudara ya, ini yang paling penting. Yang lainnya ketiga mungkin karir, keempat apa terserah saudara. Tapi yang 2 ini jangan ditawar dan tidak bisa ditawar. Kalau saudara mau selamat dan bahagia. Hal yang kedua yang perlu kita lakukan dalam hidup atau waktu yang terbatas ini, yaitu gunakan setiap kesempatan semaksimal mungkin. Efesus pasal 5 ayat 16. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Pergunakanlah waktu yang ada. Dalam bahasa Inggris dipakai kata kesempatan yang ada. Make the best, make the most. Pakai itu sebaik-baiknya. Karena hari-hari ini adalah hari-hari yang jahat. Saudara, harus kita akui bahwa masih banyak kali kita membuang waktu. Banyak kali kita menyia-nyiakan waktu yang ada. Kita tidak menggunakan dengan sebaik-baiknya. Nah itulah sebabnya firman Tuhan ini sangat tepat. Karena kita akan masuk di tahun yang baru. Saudara, bagaimana tahun yang sudah kita lewati kalau kita
tidak memakai waktu dengan semaksimal mungkin. Tapi di tahun yang akan datang, kiranya kita bisa menggunakan waktu kita dengan sebaik-baiknya. Ini adalah momen yang baik bagi kita untuk kita sama-sama mengoreksi diri kita. Seberapa kita atau bagaimana kita melewati tahun yang sudah kita lewati. Dan yang ketiga adalah jangan menyesal tapi menyusul. Coba kita baca bersama-sama Filipi pasal 3 ayat 13 dan ayat yang ke-14. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku dan berlari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan sorgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Manusia itu cenderung menyesal. Emane, sayang, tahu gitu. Nah ini bahasa-bahasanya gitu ya. Kita ini banyak kali tenggelam di dalam penyesalan. Tapi kalau kita pelajari bagaimana kehidupan Paulus, Paulus berkata, aku melupakan yang di belakangku. Ya memang penyesalan itu bukannya tidak penting ya. Penyesalan itu penting untuk kita bisa menyadari kesalahan kita. Tentu kita harus menyadari, oh iya ya aku sudah keliru ini. Iya ya, ya toh? Tapi kalau kita hanya sampai di penyesalan titik, tidak ada gunanya. Yang penting adalah menyusul. Artinya menyusul adalah mengejar yang ketinggalan. Yang sudah lewat kita tidak bisa kembali perbaiki. Tapi yang ada di depan itu ada di tangan saudara dan saya. Paulus berkata, aku lupakan apa yang di belakangku. Dan aku mengarahkan diri kepada apa yang di depanku. Dan berlari kepada tujuan. Dia punya sasaran hidup. Mari kita fokuskan pandangan kita ke depan. Apa sasaran kita di tahun yang akan datang ini? Doa kita menentukan. Makanya ketika saya berdoa kepada Tuhan, Tuhan apa yang harus, kemana kita harus mengarah? Apa yang harus hamba-Mu ini arahkan jemaat yang muncul dalam hati saya. Kita mau fokus bersama, kita mau berdoa saudara ya. Kita mau berdoa, kita mohon kemurahan Tuhan. Kita mohon Tuhan yang beracara. Tuhan yang mengambil alih semuanya. So itu mari, yang sudah lewat, mungkin kita ada ketidaksempurnaan, keterbatasan. Ya kita boleh sadari, tapi jangan terus dalam penyesalan. Tapi yang penting kita menyusul, yaitu kita mengejar yang tertinggal ini. Saudara. Kita berlari menuju sasaran. Dan tahun yang baru menjadi tahun yang penuh keberhasilan bagi kita. Pesan firman Tuhan, mari sekali lagi Natal mengingatkan kita bahwa kita akan menyambut tahun yang baru. Gunakan momen Natal ini untuk mempersiapkan diri sebaik-baiknya dalam kita menyambut tahun yang baru. Selamat menyongsong Natal dan tahun baru. Tuhan Yesus memberkati.